lansia ini seperti apa respon dari masyarakat? Apakah sudah banyak yang mendaftar atau seperti apa? Ya, sebenarnya respon dari masyarakat ada beberapa yang antusias dan ada juga yang masih pending dulu. Dan untuk yang sudah mendaftar dulu sampai sekarang sudah 155 orang. Nah, jadi ini masih kami jalan lagi waktu pendaftarannya. Kebetulan untuk kuota kami ada 260 orang untuk lansia. Nah, jadi kemudian sudah kami sosialisasikan apa-apa saja pengertian COVID, apa manfaatnya, kemudian apa tujuannya divaksin. Nah, ada ya wajar beberapa ada yang pro dan ada yang kontra seperti itu. Oke, ketakutan terbesar mungkin kaum lansia terhadap vaksinasi ini menurut Ibu apa sih, Bu? Mungkin lebih ke efek sampingnya kali ya. Kemudian mereka takutnya juga mereka punya penyakit bawaan. Nah, jadi ini kan vaksin ini kan baru. Nah, kemudian dari media juga banyak sekali kabar-kabar atau informasi-informasi yang kadang tidak akurat sehingga mengakibatkan masyarakat itu takut untuk divaksin. Tapi kami dari Puskesmas tetap kok berupaya untuk melakukan sosialisasi baik itu via elektronik ya, media sosial dan media cetak juga. Kami surati juga kepala-kepala desa untuk tetap menghimbau masyarakat supaya mau divaksin. Ini kan memang warga diharapkan langsung datang ke puskesmas ya untuk mendaftarkan diri. Ini kalau memang misalnya langsung ke kepala desanya langsung menghimpun data warga itu bagaimana, Ibu? Untuk sementara dulu kami mengharuskan mereka datang ke puskesmas, walaupun tidak langsung lansianya ya. Mungkin ada yang tidak bisa datang ke puskesmas, mungkin bisa keluarganya, anaknya mungkin atau siapa, itu boleh. Tapi kalau untuk kepala desa dihimpun itu agak sedikit karena kan tadi ini sistemnya per kuota, jadi siapa cepat itu yang layani mungkin seperti itu. Oke, artinya ini sampai tanggal 22 ya, Bu ya? Iya, sampai Oke, jadi untuk pendengar dan juga pemirsa ini mumpung waktu masih ada ya, ini baru tanggal 19 ya, masih ada sekitar 3 hari lagi, jadi dimanfaatkan betul waktu vaksinasi COVID-19 ini. Hanya berlaku bagi usia 60 tahun ke atas begitu ya, Bu ya? Iya, untuk lansia. Sekarang dulu 60 tahun ke atas. Oke, kira-kira apa sih, Bu, manfaatnya? Selain memang kita tahu bahwa ini tentu untuk untuk membuat kita kuat terhadap COVID-19, tapi juga mungkin bisa disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa kita sebenarnya. Apa sih keuntungannya lansia itu disuntik vaksin COVID-19 ini, Bu? Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya untuk kenapa lansia? Karena pertama dulu lansia ini kan yang paling banyak rentan kena. Karena mungkin punya penyakit penyerta atau punya penyakit misalkan jantung, diabetes dan segala macam. Nah, jadi kenapa mereka diprioritaskan supaya pelan-pelan mereka itu bisa mendapatkan kekebalan. Karena kan ini kemarin tahap pertama tenaga kesehatan sudah, beberapa masyarakat juga sudah. Nah, sekarang di lansia karena itu tadi mereka rentang kena penyakit. Nah, keuntungannya mereka bisa kebal. Nah, bisa kebal terhadap COVID atau virus COVID ini. Jadi mereka kalau beraktivitas itu lebih leluasa. Yang bisa diperbolehkan untuk vaksin COVID-19 itu persyaratan kesehatannya seperti apa, Bu? Nah, untuk persyaratan kesehatan mungkin nanti pada saat mau divaksin sebenarnya siapapun akan bisa divaksin, tapi pada saat di tahapannya nanti itu akan di screening dulu oleh dokter. Nah, nanti dokter nanti akan menentukan apakah ini lulus screening atau tidak. Nah, misalkan untuk penyakit komorbid itu banyak ya, seperti jantung, ginjal, diabetes, asma dan segala macam. Nanti dokter yang akan melihat apakah dia bisa divaksin atau tidak. Misalnya pada hari itu ternyata mungkin kondisi kesehatannya tidak mengizinkan begitu. Apakah memang itu masih bisa diberikan kesempatan untuk keesokan harinya atau hari-hari berikutnya atau seperti apa, Bu? Ya, jadi kalau misalkan contoh ya ada lansia datang dengan tekanan darah misalkan tinggi.
Nah itu ditunggu dulu, diseratkan dulu 10 ke 15 menit. Nah kalau misalkan ada yang misalkan tidak memenuhi syarat, yang misalkan dirasa dokter tidak cocok untuk divaksin, ya mungkin dipending sampai nanti ya mungkin dipending untuk beberapa waktu dulu sampai dianggap dia bisa mampu untuk divaksin. Oke. Baik, ini kan pendaftaran sedang berlangsung ya Bu ya. Nah, untuk pelaksanaan vaksinasinya sendiri itu direncanakan kapan? Ini minggu depan ya, sekitar tanggal 24, 3 sampai 4 hari. Ini tergantung dari berapa masyarakat yang mendaftar. Karena kan untuk di puskesmas kami untuk bulan ini kuotanya 260 orang. Ya. Itu kami targetkan kemarin 4 hari. Nah, jadi kalau misalkan kurang dari 260 orang yang mendaftar, yang mungkin kurang dari 4 hari, 2 atau 3 hari sudah selesai. Oke, ini banyak yang bertanya juga, ini vaksin yang digunakan apa sih Bu? Kemudian mungkin interval waktunya itu bagaimana? Ya, untuk vaksin yang digunakan dulu masih merek Sinovac ya. Ya, masih mungkin ada informasi di luar takut merek yang lain, mungkin untuk sementara kedua kita pakai vaksin Sinovac. Gitu. Interval waktunya itu Interval untuk waktu penyuntikan kedua? Oh, untuk penyuntikan kedua 28 hari. Ya. Oke. Kita tahu bahwa mungkin sebelum program untuk lansia mungkin ada juga lansia yang sudah divaksin begitu ya di luar program ini. Apakah sejauh ini ada keluhan nggak untuk di wilayah Kota Gunung Sitoli ya Bu? Oh iya. Jadi sebelum lansia ini ada memang beberapa kemarin lansia yang sudah divaksin ada sekitar 44 orang dan puji Tuhan sampai sekarang tidak ada keluhan, tidak ada juga masalah dalam hal penyuntikan seperti KIPI, itu tidak ada laporan, mereka sehat walafiat. Itu dia ya, itu yang kita ingin dapatkan informasi ya, kepastian dari pihak tenaga kesehatan juga bahwa sejauh ini belum ada efek samping ya. Oke, saya beralih ke Pak Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli Bapak Wilser. Baik Pak, ini sebelum kita bicara tentang vaksin nih, kita mau tahu dulu nih bagaimana situasi COVID-19 kita di Kota Gunung Sitoli. Baik pemirsa, kami sampaikan dulu bahwa sampai hari kemarin ya, yang sudah terpapar itu kurang lebih 712 orang dan kondisi sekarang ini masih ada 6 orang lagi yang sedang dirawat ya, artinya sedang ditangani dalam perawatan, 2 di rumah sakit dan 4 orang di isolasi mandiri di rumah. Nah sisanya sudah nyatakan sembuh ya. Nah kondisi saat ini memang di beberapa daerah sudah ada peningkatan, namun di daerah kita masih relatif stabil ya. Tetap tidak mungkin tidak ada kasus karena memang COVID ini sudah mulai menjadi sudah naik lagi eskalasi ya peningkatan kasusnya, karena memang mungkin juga dipengaruhi oleh prokesnya masyarakat yang sudah berkurang ya. Ada juga masyarakat yang tidak peduli lagi. Yang kedua juga rutinitas masyarakat yang sudah kembali ke normal. Jadi tidak ada hal-hal khusus lagi seperti acara-acara pesta, acara apapun sudah normal kembali. Jadi memang kita juga khawatirkan kemarin bahwa pasca nanti Lebaran ini akan ada peningkatan, tetapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda yang kita lihat sebagai peningkatan kasus untuk COVID-19 ini. Oke, tidak ada peningkatan kasus, apakah ini memang dihubungkan juga karena memang tidak ada katakan juga pemeriksaan swab begitu? Jadi kita sampai saat ini kita tetap menjaring ya, kita akan tetap buka penjaringan di puskesmas. Yang pertama melalui misalnya ada pasien-pasien yang berobat, kita tetap jaring. Kita menggunakan swab antigen, kemudian juga mereka-mereka yang ditemukan, karena kita sudah bentuk grup di Kota Gunung Sitoli ini, atau grup pelaporan mengenai pelaksanaan swab antigen, di mana di dalamnya adalah mereka-mereka yang punya praktek dokter dan juga klinik. Jadi kita selalu update. Nah untuk yang antigen ini kita ada temukan beberapa kasus dan sudah kita langsung follow up. Nah ini oleh teman-teman puskesmas, mereka sudah punya tim namanya tim PE, yang nanti akan memfollow up kontak-kontak erat di masing-masing lokasi. Jadi seperti kemarin ada 1 orang yang dilaporkan dari grup, ada yang reaktif antigennya, sehingga langsung kita follow up. Nah ketika hari pertama di follow up misalnya hasilnya negatif, maka nanti kita akan kasih durasi waktu lagi nanti 5 hari untuk kita cek kembali apakah dia non reaktif. Nah ini kasusnya pernah kita temukan kemarin waktu di karyawan Garuda yang di bandara, dan sudah kita antigenkan kurang lebih 20 orang, dan ternyata cuma 1 orang yang reaktif setelah itu. Jadi semua sudah kita ikuti dan tetap dipantau selama 10 hari. Jadi mereka yang tidak bergejala kita anjurkan untuk diisolasi di tempat yang sudah kita sediakan di
Ada lokasinya, ada Hotel Kaisar dan juga hotel tempat yang sudah dibangun oleh Pemko. Namun mereka lebih memilih di rumah dan tetap kita pantau melalui tim PE kita. Artinya seperti pemeriksaan swab massal yang biasanya kan itu dilaksanakan di Kodim misalnya, itu masih belum bisa terlaksana lagi atau seperti apa, Pak? Saat ini kita masih belum merencanakan untuk swab massal, ya, melihat juga masyarakat banyak sekali yang sudah alergi ya, sudah anti dengan swab ini. Nah, kita sih sebenarnya berharap juga nanti ke depannya ini karena ada sedikit kendala juga ya. Memang antigen ini bisa membantu ya, tapi akurasinya kan masih di bawah 100%. Nah, harapan kita ke depan ini rumah sakit bisalah fasilitasi kita untuk pemeriksaan PCR ya, jauh lebih akurat 100%. Nah, dalam hal masalah pemeriksaan secara massal ini kita masih belum buka untuk itu. Tapi kalau misalnya kasusnya sudah nanti mulai meningkat, nanti kita akan buka. Nah, jadi sementara ini kita hanya sifatnya menjemput bola. Jadi ada kasus kontak erat, langsung kita datangi rumahnya, kita swab langsung oleh petugas kita yang sudah ada di masing-masing puskesmas. Nah, status kita saat ini apa betul masih zona hijau, Pak? Kalau melihat jumlahnya 6, saya pikir masih kategorinya zona hijau karena melihat beberapa ciri-cirinya itu tidak ada kontak yang sangat cepat di satu lokasi, kemudian kasus kematian juga masih belum muncul. Nah, ini mungkin boleh dikategorikan sebagai zona hijau karena sebaran yang 6 orang ini pun juga sebarannya tidak satu lokasi dan tidak cepat sekali perkembangannya itu. Oke, baik. Sebelum saya nanti akan bertanya juga tentang vaksinasi kepada Pak Kadis Kesehatan Kota Gunung Stoli, pendengar saya kembali lagi kepada Ibu Kapus ya, Kepala UPTD Puskesmas Gunung Stoli, karena sebentar lagi juga beliau harus mengundurkan diri dari acara ini karena ada urusan yang sangat mendesak. Nah, untuk pelayanan di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Stoli sejauh ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini seperti apa, Ibu kira-kira? Untuk situasi pelayanan sudah seperti biasa karena kami juga tidak mau menyebar ketakutan ya di masyarakat karena pernah sempat pada saat pandemi itu kami sempat tutup. Nah, jadi untuk sekarang pelayanannya sudah berjalan seperti biasa dari buka jam 8 sampai jam 2 siang untuk rawat jalannya atau non rawat inapnya. Untuk rawat inapnya tetap buka 24 jam. Oke, sejauh ini ada kendala-kendala yang dihadapi, Bu? Kendalanya mungkin beda ya masanya pandemi dengan sebelum pandemi dan setelah pandemi ini. Sebelum pandemi banyak sekali masyarakat yang datang ke puskesmas nih. Ya, setelah terpapar pandemi ini agak takut-takut. Nah, jadi mereka kalau misalkan tidak ada keperluan apapun di luar rumah, mending nggak usah kemana-mana. Jadi kami juga ekstra seperti home visit, kunjungan-kunjungan ke rumah, mengingatkan kembali untuk datang ke puskesmas, jangan tunggu sakit ya, datang ke puskesmas. Nah, itu aja sih kendala kami sekarang. Oke, nah di luar untuk program vaksinasi kaum lansia, ini juga di puskesmas kan juga melaksanakan program vaksinasi itu sendiri begitu ya, di 6 puskesmas ya, Pak Kadis ya. Nah, sejauh ini juga untuk pelaksanaan vaksinasi khusus di UPTD Puskesmas Gunung Sitoli ini seperti apa juga? Untuk vaksinasi COVID maksudnya ya. Untuk vaksinasi COVID kami masih seputar ini aja sih. Pembagian waktunya tetap ini dari Dinas Kesehatan, petunjuk dari Dinas Kesehatan, tapi untuk vaksin setiap hari mungkin masih belum ya, karena juga ketersediaan vaksin dari provinsi atau dari pusat itu terbatas. Jadi untuk sementara dulu vaksin COVID tidak setiap hari, tapi berada waktunya yang ditentukan dari Dinas Kesehatan. Karena memang kita juga dapat banyak pertanyaan, apakah kita bisa datang langsung ke misalnya ke puskesmas untuk vaksinasi begitu? Itu gimana, Ibu? Nah, untuk vaksin umum mungkin bisa seperti vaksin bayi balita ya. Tapi untuk vaksin COVID ini dulu masih belum. Ya, itu tadi seperti karena keterbatasan vaksinnya. Jadi kami berharap sih sebenarnya dropping vaksin dari pusat itu tidak terputus di kita di kepulauan ini ya. Jadi harapan masyarakat yang menginginkan kalau datang ke puskesmas bisa vaksin bisa terwujud, tapi untuk sementara dulu masih belum bisa karena tadi keterbatasan vaksin yang di drop ke puskesmas. Oke, baik. Mungkin terakhir Ibu, ini nanti mungkin sebelum meninggalkan juga arena dialog ini, kira-kira mungkin ada yang mau disampaikan himbauan kepada masyarakat, khususnya kaum lansia mendengarkan kita di pagi hari ini, Ibu. Baik, untuk Bapak Ibu lansia atau yang lanjut usia umur 60 tahun ke atas sebenarnya tidak usah takut divaksin.
Vaksin COVID aman untuk sementara karena kami juga sudah melaksanakan vaksin sebelumnya dan puji Tuhan belum ada kasus yang mengakibatkan mungkin ketakutan selama ini Bapak Ibu. Nah, jadi harapan kami Bapak Ibu dapat mau divaksin karena vaksin ini halal, aman dan tidak menyebabkan sesuatu hal yang mungkin bisa membuat takut Bapak Ibu. Jadi ayo divaksin supaya memutus rantai COVID-19. Ya, baik ya. Jadi untuk keluarga di rumah juga yang mungkin orang tuanya tidak mendengar atau menyaksikan dialog ini, ayo didorong orang tuanya, didaftarkan orang tuanya di puskesmas terdekat ya, di masing-masing puskesmas supaya juga orang tua kita di rumah juga aman ya dari COVID-19 dengan disuntik vaksin COVID-19. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Luar Studio Tangga Bencana. Kami akan segera kembali. Pulau Nias yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil dengan geografis yang dikelilingi samudra membuat jangkauan komunikasi menjadi pekerjaan besar. Kabar-kabar terkini mengenai seluruh wilayah Indonesia sangat sulit digapai masyarakat. Namun, RRI hadir menjawab tantangan dengan aplikasi RRI Mobile dan RRI Play. RRI Gunung Sitoli dapat didengar bahkan seluruh penjuru dunia. RRI Gunung Sitoli berdiri 13 Agustus tahun 2003 menjadi rumah informasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Nias. Siaran pendidikan, budaya, seni, dan olahraga dapat didengar melalui dua programa, yakni Pro 1 96,2 MHz dengan program unggulan Dialog Isu Aktual yang membahas topik aktual yang menjadi perbincangan publik dan menghadirkan narasumber yang berkompeten setiap hari. Hadiah Duria menjadi acara yang paling ditunggu-tunggu. Pendengar saling berbagi amaidola atau peribahasa dan salam dalam bahasa Nias seolah menghilangkan jarak dan menjadi pengobat rindu bagi perantau. RRI Gunung Sitoli juga memberi ruang pendidikan untuk anak-anak lewat acara Cerita untuk Anak dan Taman Bermain dan mengajak pendengar bergoyang ceria melalui acara Pro Dangdut. Pada segmentasi Pro 2 yang mengudara di 101,3 FM sesuai dengan tagline yakni Pusat Kreativitas Anak Muda, Sahabat Remaja menjadi program yang paling dinanti dengan kehadiran seorang psikolog yang membahas segala permasalahan yang dihadapi di usia remaja. Ajang Bakat dan Prestasi atau dikenal dengan ABP menjadi tempat bagi para remaja untuk menginspirasi yang lain untuk berprestasi di segala bidang. Bagi remaja kampus yang ingin eksis melalui radio juga bisa ikut bergabung di acara Numpang Nampang. RRI Gunung Sitoli menjadi satu-satunya radio yang memiliki jangkauan terluas di Kepulauan Nias, memiliki ribuan pendengar setia, sehingga sangat tepat menjadi sarana promosi baik on air maupun off air. Untuk layanan informasi seputar RRI Gunung Sitoli, hubungi Sekretariat PPID RRI Gunung Sitoli di nomor telepon 0639 Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami di Dialog Tangga Bencana. Kami berada langsung di gedung UPTD Puskesmas Gunung Sitoli. Tadi Ibu Kepala Puskesmas sudah sudah meninggalkan tempat ini karena memang ada urusan mendadak, dan saya masih bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli. Tadi sudah dijelaskan ya secara umum bagaimana situasi COVID-19 di Kota Gunung Sitoli. Sudah ada 712 kasus hingga hari ini, masih ada 6 orang yang masih dalam perawatan. Dan puji Tuhan memang sampai saat ini kita masih berada di zona hijau. Nah, mari kita ciptakan supaya zona ini tetap bertahan, bahkan kalau bisa kasusnya benar-benar nol ya hingga hari ini. Nah, kita berbicara tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Saat ini memang menyasar di untuk tenaga pendidikan dan juga untuk lansia begitu ya. Seperti apa untuk pelaksanaan vaksinasi di Kota Gunung Sitoli sejauh ini? Karena kita tahu memang mungkin masih hanya sedikit yang sudah begitu ya, dan lebih banyak lagi yang belum sebenarnya. Nah, seperti apa sejauh ini Pak Kadis? Baik, kami sampaikan dulu bahwa untuk vaksinasi ini masih baru menyasar di tahap kedua. Tahap pertama kemarin seluruh tenaga kesehatan itu sudah semua tercover ya, ya baik yang bekerja di vaskesnya pemerintah maupun swasta sudah tercover semua.
Nah sekarang kita sudah masuk ke tahap kedua, kemarin diawali dengan pelayanan publik ya, dan di launching juga kemarin oleh pimpinan daerah juga sudah. Nah itu pun jumlahnya masih di kisaran 1.100 orang, jadi masih jauh dari harapan. Bahkan sampai sekarang ini masih sudah banyak pelayan publik ini yang meminta kapan akan divaksin. Jauh dari harapan itu karena memang vaksinnya. ketersediaan vaksin ya? Karena vaksinnya masih terbatas. Jadi kita ini sifatnya menunggu ketika ada vaksinasi kita akan laksanakan. Tetapi kita tetap sabar karena kita tahu bahwa ada banyak pelayan publik ini yang meminta, terutama di perbankan, kemudian juga di perkantoran juga, baik instansi vertikal dan juga pusat. Bahkan TNI AD pun masih ada juga yang masih belum tercover seluruhnya. Namun semuanya mereka saya lihat masih sabar dan sudah siap sebenarnya untuk mereka divaksin. Nah untuk tahap kedua yang termin ketiga ini yang kita lihat adalah sekarang sasarannya adalah untuk yang pendidik dan juga lansia. Di mana sebelumnya di tahap kedua, termin kedua, kita sudah memulai dengan 44 orang lansia dan puji Tuhan ya tidak ada masalah. Nah kami sampaikan bahwa untuk sekarang ini kita sudah ada dropping kurang lebih 200 vial dengan IP-nya sekitar 10, jadi kurang lebih untuk 2.000 orang. 2.000 orang di mana proporsinya itu 60% untuk lansia dan 40% untuk tenaga pendidik. Jadi langsung kita bagi itu. Dan saya pastikan dosisnya aman ya. Dosisnya aman ini dosisnya untuk 2 kali. Jadi satu orang sudah ada jatah 2 kali nanti vaksinasi dengan durasi 28 hari. Nah sekarang ini kita sudah membuka peluang kepada seluruh lansia untuk didata. Artinya kalaupun misalnya dengan dosis misalnya kita sudah siapkan ini kurang lebih untuk 1.200 orang ya, 60% itu. Nah kami pastikan dulu bahwa untuk yang sudah ada dosis itu kita akan langsung vaksinasi. Artinya siapa cepat, ketika dia sudah diurut 1.000 dia pasti akan dapat. Tapi nanti bagi mereka yang baru mungkin belakangan mendaftar nanti kita akan data. Karena sistem ini seperti ini kan sudah sistem online semua. Jadi walaupun dari pusat sudah dinyatakan ada kuota kurang lebih 20.000 untuk lansia ini, tapi nama-namanya kita harus data ulang. Makanya kita buka pendaftaran kurang lebih 1 minggu inilah sebelum Lebaran sudah kita buka pendaftaran. Nah, harapan kita masyarakat sudah menyampaikan data baik berupa fotokopi KTP dan juga nomor HP. Nah, ini sudah kita awali kemarin dan sudah ada respon cukup baik ya. Nah, harapan kami bagi masyarakat atau lansia yang belum lagi mendaftarkan diri agar segera datang. Bisa dengan menyuruh atau menugaskan anaknya atau keluarga lain untuk bisa membawa dokumen penting itu berupa KTP dan juga nomor kontak yang bisa dihubungi, lalu datang ke puskesmas masing-masing di wilayah masing-masing. Nah, harapan kita bisa nanti mencapai data yang disampaikan oleh KPCPM, ada 20.000 orang. Sehingga nanti harapan kita nanti kalau sudah nanti ini sudah tahap pertama ini termin ketiga sudah divaksin dan kita pun nanti akan langsung melaporkan secara online. Jadi Bapak Ibu kami sampaikan bahwa vaksinasi ini tidak segampang yang dibayangkan orang. Artinya di mana ada langsung divaksin, tidak boleh seperti itu karena sistemnya harus didata dulu, kemudian sifatnya harus online semua. Nah setiap orang sudah divaksin nanti akan dilaporkan ke aplikasi secara secara online. Jadi artinya tidak boleh sembarangan ketemu di jalan langsung divaksin, nggak seperti itu ceritanya. Jadi timnya itu sendiri pun ada yang sekarang dulu itu ada 4 meja, sekarang sudah menyempit menjadi 2 meja. Tetapi fungsinya masing-masing tetap berjalan. Ada pendaftarannya, kemudian ada meja screeningnya oleh dokter, lalu ada nanti meja penyuntikannya dan ada nanti meja untuk verifikasi akhir atau pencetakan kartu. Karena kenapa kami sampai seperti itu? Ini vaksinasi ini bukan hal yang boleh dikatakan hal yang sepele. Orang datang vaksin tanpa ada keterangan. Ini semua harus terdata dengan jelas. Siapa yang penerimanya, kapan lagi dia terima lagi, lalu berapa banyak yang dipakai vaksinnya harus terlapor. Karena ini kan sudah betul-betul diawasi oleh polisi, TNI dan juga dari inspektorat daerah masing-masing. Oke, ini kan cukup jauh ya Pak Wilser ya dari ketersediaan vaksin, sementara yang harus divaksin itu hampir 20.000 orang gitu, lebih malah ya. Nah bagaimana misalnya nanti kalau ternyata memang ya artinya kan jangan membuat masyarakat kecewa, udah daftar ternyata mungkin vaksinnya udah kepakai gitu ya, itu bagaimana nanti Pak? Jadi dalam hal ini kami sampaikan dulu bahwa pemerintah belum mengatakan bahwa akan di stop, tapi mereka sifatnya bertahap disampaikan. Nah kami bisa buktikan bahwa beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu kita sudah selesaikan yang termin kedua dan langsung direspon oleh pusat karena ini kan sifatnya langsung online melalui aplikasi Smile dilaporkan stok logistik kita. Jadi hanya Kota Gunung Sitoli mungkin yang stoknya
untuk periode ini yang agak sedikit banyak disampaikan karena mungkin melihat laporan kita yang cukup cepat di report ke aplikasi. Jadi ini nanti kembali kepada masing-masing daerah ketika diterima vaksin kapan dilaksanakan, terus laporannya seperti apa. Kalau cepat mungkin akan dikirim lagi. Karena kemarin saya dapat informasi lagi, kita baca-baca berita bahwa tetap dilanjutkan pengiriman dari produsen dari luar negeri dan seperti sebenarnya Indonesia sudah cukup ya stoknya, artinya bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Tapi bila mana sudah dikirimkan juga ke daerah tapi belum dilaksanakan juga dan belum ada report pemakaian, tentu kan sulit untuk dikirim kembali lagi. Karena ini produk ini kan semua pasti butuh. Nah, harapan saya Bapak Ibu yang lansia terutama tidak perlu khawatir. Yang penting daftar dulu. Kita nanti akan panggil nanti. Kita sudah kerjasama juga dengan Telkomsel untuk nanti menyampaikan secara langsung ke SMS masing-masing. Makanya nomor HP-nya jangan juga yang tidak aktif. Lalu ini juga pemerintah melihat ketika ada rencana buka sekolah di tahun ajaran yang baru ini, maka tentunya bukan cuma lansia tapi juga pendidik juga diminta supaya divaksinasi supaya ini kondisinya aman. Jadi ini juga upaya pemerintah untuk menekan penyebaran dari para guru atau tenaga pendidik di masing-masing sekolah. Mulai dari playgroup sampai nanti di level SMA dan juga perguruan tinggi. Namun untuk mengejar, karena di mana dilihat juga bahwa kasus yang meningkat ini kan kebanyakan menyerang di lansia, maka pemerintah lebih fokus dulu untuk saat ini ke lansia programnya. Nah, ini harapan kita semoga lansia bisa tercover semua lah. Oke, nah untuk di pendidik sendiri ini sistem pendaftarannya seperti apa? Apakah sama seperti di lansia atau bagaimana, Pak? Nah, jadi ini hal yang berbeda karena lansia ini kan sebarannya banyak ya, dia sifatnya berumah tangga. Sedangkan kalau di pendidik ini dia sudah ada terklaster dia sekolah-sekolah. Jadi kami tinggal kemarin menghubungi pihak dinas pendidikan. Kalau untuk yang SMP, SD, TK dan juga PAUD itu ke Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli. Langsung dapat datanya kita semua dan terima kasih kepada Dinas Pendidikan. Lalu untuk yang SMA, SMK itu kita ke UPTD. Yang sudah diberikan semua data-datanya. Cuman kita kan karena stoknya tidak banyak maka kita langsung memilih. Nah, yang kita sasar nanti ke depan ini adalah sudah petunjuk daripada kepala daerah. Kita menyasar di Jalan Karet yang ada kumpulannya cukup banyak gitu ya. Jadi situ ada TK-nya, ada PAUD-nya, ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMK juga. Jadi kita menyasar semua, tidak membedakan negeri swasta, semua sama. Hanya karena itu adalah kumpulan sekolah yang paling banyak sehingga kita utamakan di situ dulu. Kawasan pendidikan begitu ya, Pak ya. Oke. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa untuk lansia sendiri kan ada 1.200 nanti ya di kuotanya begitu, sisanya untuk pendidik. Nah, kalau ternyata memang tidak tercapai yang 1.200. Apakah memang vaksin yang sudah ditujukan untuk lansia akan dialihkan ke yang lain atau seperti apa, Pak? Baik, untuk sekarang dulu sudah ditegaskan bahwa pemberiannya untuk lansia dan pendidik dengan proporsi 60-40. Nah, kita tentu ini menjadi PR kita, artinya bagaimana kita mensosialisasikan menghimbau kepada masyarakat agar mereka mau datang. Nah, mungkin ini sifatnya kalau saya perhatikan di Nias ini ya dia ketok bersambut. Ketika nanti misalnya hari pertama sudah ada yang sudah berhasil tidak ada efek, mungkin nanti mereka akan menyuarakan berita gembira kepada yang lain. Pasti nanti akan muncul nanti orang-orang lain yang baru lagi. Nah, kalau melihat 1.200 ini saya pikir bisa akan tercapai kok. Karena kita sudah membuka pendaftaran di masing-masing puskesmas. Sejauh ini sudah berapa kira-kira, Pak? Sejauh ini kalau secara total semua masih kurang lebih 400 orang yang sudah terdaftar. Nah, ini nanti kita akan buka. Jadi untuk periode pertama ini kita akan buka di Gunung Sitoli, di Gunung Sitoli Selatan dan di Gunung Sitoli Utara. Lalu nanti setelah itu kita akan buka yang berikutnya adalah di Puskesmas Aloa, Idanoi dan beberapa yang lain lagi. Ya, coveran berikutnya lagi. Jadi artinya kita ini melakukan secara bertahap dan tetap nanti kita himbau kepada puskesmas untuk menyampaikan berita atau informasi atau ajakan melalui, terutama yang paling efektifnya adalah gereja ya, gereja dan juga tempat-tempat ibadah. Apakah nanti bisa sampai ke tindakan jemput bola nggak, Pak, kira-kira? Kalau jemput bola ini kami sudah buka peluang untuk jemput bola ketika misalnya satu wilayah, misalnya desa ya, ada terkumpul kurang lebih misalnya ada 20-30 orang yang sudah cukup lumayan, yaitu melalui program-program Posbindu atau Pos Lansia. Kalau itu ada kami turun. Kami siap menyambut itu. Artinya kita ini selalu membuka peluang lah. Kalau sekarang ini kami pusatkan dulu karena memang sebaran mereka ini ada yang di desa ini, di lingkungan ini, jadi kami harus pusatkan dulu satu lokasi. Namun bila mana ada nanti permintaan dan data yang kami lihat juga melalui pos lansia kami yang sudah dibina itu responnya cukup bagus dan mereka sudah terkumpul sekian banyak orang, kami laksanakan. Karena ini
satu file ini bisa untuk 10 orang. Sayang kalau hanya dibuka untuk 1 orang, nanti tidak bisa disimpan lagi untuk besoknya, lusanya lagi. Jadi itu yang kita jaga. Artinya kita dulu mengamankan pesan dari pusat bahwa satu vial itu untuk dosis 10 orang. Nah itu yang kita jaga dulu. Itu. Oke. Nah kalau sekarang ada yang katakan misalnya dari pendidik, ada yang menolak misalnya, itu kan sudah di ini nih datanya gitu ya, udah masuk gitu dan memang wajib harus divaksin. Gimana kalau menolak? Bisa menolak nggak ini vaksin ini? Sebenarnya ada 2 peluang orang tidak diberikan vaksin, yaitu tidak lulus screening atau mungkin menolak. Tetapi kami juga tetap nanti menghimbau lah, artinya tetap kita edukasi. Kenapa menolak? Takut. Kalau takut mungkin yang lain bisa dilihat seperti apa perkembangannya. Atau mungkin ada faktor lain. Ada juga beberapa yang kita temukan memang dia takut dengan jarum suntik, bukan vaksinnya, tetapi jarum suntik dia takut. Jadi kita juga maklumi, tapi tetap kita himbau ya, kita dorong supaya mau, karena ini kan sifatnya kan partisipasi. Jadi kan kita ini kan kalau mau bicara masalah bagaimana kita turunkan kasus COVID ini, baik kematiannya, penyebarannya, ini semua harus ada, kita semua harus bergerak dengan tangan. Bukan hanya pemerintah tok yang punya gawe di situ, tapi kita juga masyarakat punya kontribusi. Itu bagaimana ya, kita mau divaksin supaya kita bukan sebagai orang penular lagi. Nah ini yang sering terjadi adalah ketika masyarakat mengatakan kenapa setelah divaksin masih bisa tertular. Vaksin ini bukan sebuah garansi bahwa orang tidak akan pernah terpapar vaksin lagi, virus lagi, tetapi resiko komorbidnya bisa diminimalisir sekali. Artinya kalau mungkin dulu, kalau misalnya kita tidak divaksin, mungkin kita kalau terpapar mungkin bisa sampai kepada kematian. Tetapi sekarang setelah divaksin mungkin ada gejala-gejala lain, atau tetap terdeteksi melalui PCR atau TCM, tetapi mungkin dia tanpa gejala. Artinya risikonya sudah diminimalisir. Karena tujuan vaksinasi adalah untuk mencegah penyebaran, dan yang kedua untuk mencegah angka kematian daripada manusia atau orang. Dan satu lagi juga mereka mengatakan kita divaksin toh tetap juga kalau kita misalnya melakukan perjalanan kita harus di rapid juga gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kan ini kan upaya. Jadi apakah orang yang sudah divaksin lalu terpapar dia bisa tularkan kepada apakah dia bisa tularkan kepada orang lain? Bisa tetap. Yang muncul ini kan vaksin ini kan perorangan sifatnya. Jadi secara tubuhnya dulu bahwa dia punya risiko minim setelah divaksin. Tetapi apakah dia bisa tertular lagi? Bisa. Dan kemudian apakah dia bisa menularkan kepada orang lain juga? Bisa. Lalu kenapa setiap orang harus tetap dicek antigennya? Ini untuk memastikan penularan kepada yang lain juga. Artinya ya tetaplah harus dicek. Karena kan kalau juga tidak dicek bagaimana penyebarannya, nanti tiba-tiba kasusnya akan meledak tiba-tiba. Apalagi kalau dia misalnya satu orang yang sudah terpapar ini, dia tidak tahu kalau dia sudah positif, lalu dia masuk di kelompok yang besar, dan dia pasti akan punya peluang untuk menyebarin kepada orang-orang lain yang di kelompoknya itu. Itu yang kita jaga. Oke. Memang ini pemahaman begitu yang harus kita terus sampaikan kepada masyarakat ya, pemahaman bahwa udah divaksin tetap juga kena COVID-19 atau misalnya udah divaksin boleh gitu ya, nggak pakai masker lagi gitu ya Pak ya, boleh kerumunan gitu ya. Tetap 3M-nya itu berjalan ya, dilaksanakan ya Pak ya. Iya, jadi sebenarnya kita sudah bukan 3M lagi, sudah 4M pun malah. Artinya memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan. Artinya yang divaksin pun tetap juga jaga prokesnya. Jangan pula nanti sepele sudah divaksin tetap. Tapi kami bersyukur juga ya dari sisi orang-orang nakes-nakes yang ada sekarang ini, mereka berterima kasih. Artinya sudah muncul rasa percaya diri untuk melayani kembali dengan maksimal. Kenapa? Teman-teman di sini semua sekarang sudah bukan takut ya. Dulu kan karena begitu seramnya informasi mengenai COVID, mereka ketakutan. Sehingga harus jaga-jaga betul. Nah, tapi sekarang teman-teman ini setelah divaksin mereka tetap jaga prokes dan percaya diri untuk melayani masyarakat. Nah, untuk masyarakat lain juga kami himbau lah. Artinya mungkin sekarang ini lansia ya kan dapat informasinya juga dari anak-anaknya, dari tetangganya ya. Saya berharap anak-anak terutama ini yang mungkin punya aktivitas di kantor atau di mana, sampaikanlah informasi yang benar sehingga para lansia kita yang boleh dikatakan paling rentan terpapar dan juga bisa mengarah kepada komorbid kematian, maka kita harus coba himbau mereka untuk divaksin. Karena kemarin ini kasus terakhir yang bulan 4 yang lalu
2 orang lansia kita yang meninggal karena terpapar COVID-19 gitu. Karena memang kalau misalnya berbicara dengan kaum lansia, ini memang jawabannya bisa macam-macam, Pak. Ya, betul. Ada yang bilang, loh saya kan nggak kemana-mana, orang di rumah saja, gimana bisa kena gitu ya. Jadi ngapain divaksin? Yang muda-muda aja dulu deh yang divaksin gitu ya. Kadang-kadang kita sampai mati kata juga gimana menjawabnya gitu ya. Tapi memang tadi itu, karena memang penyakit penyerta itu yang bisa bikin parah begitu ya. Ya, memperparah kondisi. Jadi orang meninggal itu bukan karena mungkin karena penyakit, tapi karena didorong oleh virus yang ada di dalam tubuh. Dengan ada komorbid, maka COVID akan mempercepat proses itu. Nah, kalau tertolong ya syukurlah, tapi kan harapan kita jangan sampai. Nah, ini yang jadi apa dilema memang ketika orang tua mengatakan kami tidak kemana-mana, kami di rumah-rumah ya. Iya, ketika dalam satu rumah ada anak kita yang punya aktivitas tinggi harus keluar kemana-mana, dialah nanti akan jadi penyebar di dalam rumah kita. Makanya sebenarnya ketika juga anggota keluarga lain yang punya aktivitas di luar, baik di kantoran, di sekolah, betul-betul menjaga prokes, artinya pakai masker, jauhi kerumunan, cuci tangan segala macam. Ya harapan kita orang tua di rumah tetap aman. Tetapi apakah itu sebuah garansi bahwa prokes dijalankan maka dia 100% akan aman? Tidak juga. Ya virus ini kan tidak tahu kita seperti apa caranya, apakah masih melekat di dalam tubuh, di badan kita atau di mana, sehingga terkadang kita mungkin silaf, lalu kita mungkin di rumah tanpa pakai masker lagi, sehingga orang tua kita akhirnya terpapar dan tiba-tiba ketika ada kasus dia harus dirawat di rumah sakit karena gejala yang berat, akhirnya meninggal. Lalu kita berasumsi bahwa itu meninggal bukan karena COVID, tapi ketika ada hasil lab nantinya dinyatakan COVID, mereka sering komplain. Ini jadi sering dilema nih di masyarakat. Jadi harapan kami jangan pernah menjamin, menggaransi bahwa kondisi lingkungan saat ini aman untuk Anda, tetapi anggaplah sekarang kondisinya mengancam Anda, sehingga Anda harus berpikir bahwa kita harus berpikir bahwa kita harus bisa menjaga diri kita, pertama dengan prokes, yang kedua vaksinasi segera ketika ada peluang untuk divaksinasi. Ya, ketika ada peluang untuk divaksinasi ini jangan dilewatkan. Jadi seperti tadi memang kita sempat berbicara dengan Pak Wilser juga yang mengatakan bahwa ada yang awal-awal nolak gitu ya, belakangan baru nagih mana gitu, kapan nih gitu ya, kapan saya divaksinasi. Nah jangan sampai udah kelewat waktunya malah baru mau gitu ya. Nah untuk yang belum misalnya baik di pelayanan publik itu kan masih banyak begitu, dan tentu terus bertanya ke apa ya dinas kesehatan ini kapan nih giliran, ini menjawabnya gimana itu Pak? Jadi kami tidak pernah menahan-nahan ya, ketika ada itu paling lama kami persiapannya seminggu dan langsung kami karena itu seminggu ini kan persiapannya pertama petugas, yang kedua menyampaikan informasi dalam hal memilih dulu di mana lokasi, karena ini kan pastinya selalu terbatas ya. Nah kami tidak akan pernah membiarkan juga. Kadang-kadang ada permintaan khusus kepada misalnya dari pelayan publik kemarin ya, waktu kita vaksinasi, misalnya dia tidak dapat, instansinya tidak dapat, tetapi ada hal khusus yang kita minta, misalnya kita minta kepalanya, pimpinannya untuk mendahului dulu vaksinasi. Soalnya tujuan kita adalah supaya pimpinan yang divaksin ini nanti bisa menyampaikan informasi kepada bawahannya. Lalu ada juga hal khusus, misalnya mereka memang punya aktivitas paling tinggi, sehingga yang diundang bukan lagi institusinya tetapi perorangan yang mungkin kita undang untuk divaksin. Itu mungkin yang kita. Jadi kami tetap menyampaikan informasi bahwa kami tidak menahan, dan kami juga bukan tidak ingin untuk memvaksin, tapi karena ini masalah stok logistik yang terbatas dari pusat. Tapi apakah memang pasti Pak seluruh warga kita akan dapat vaksin ini Pak? Kalau pastinya saya pastikan, saya mendukung pemerintah bahwasanya informasi yang menyampaikan bahwa target pemerintah ini sampai 2022. Nakes atau tenaga kesehatan tahap pertama, yang kedua pelayan publik dan lansia, tahap ketiga masyarakat. Nanti pasti akan. Karena memang kalau kita lihat dari jumlah warga kita di Kota Gunung Sitoli masih sangat sedikit kan Pak? Masih sangat sedikit. Kalau hitungan kita untuk yang target itu 70%, berarti kurang lebih 85.000 yang harus divaksin. Tetapi seluruh kelompoknya ya, kelompok umur ya. Kalau untuk kelompok yang 15 sampai 59 tahun itu kurang lebih 45.000. Nah, artinya masih jauh dari harapan. Makanya kita juga tetap meminta kepada masyarakat tetap bersabar dan tetap jaga prokes saja. Artinya totalnya baru sampai hari ini baru berapa yang divaksin semuanya? Baru 1.800 sekian. Wow. Ya. Ditambah kemarin kita juga bersyukur kepada TNI AD yang sudah fasilitasi kita. Kemarin sudah ada vaksin dari pusat yang sudah hari ini sudah kita mulai ya pelayanan vaksinasinya. Itu ada kurang lebih untuk 150 ya, 150 sasaran yaitu, tapi mereka khusus hanya untuk yang purnawirawan dan juga beberapa persit yang mereka.
Oke, satu lagi sebelum kita akhiri, ini kan sudah banyak juga orang khawatir tentang varian baru dari COVID ini, begitu. Nah, bagaimana juga antisipasi kita di Kota Gunung Sitoli? Katanya itu sudah ada kasusnya di Kota Gunung Sitoli. Apa betul demikian, Pak? Kalau untuk varian baru kita masih belum temukan kasus ya. Kenapa? Kita masih belum punya lab khusus untuk memeriksa jenis virus yang ada itu. Tetapi saya sampaikan untuk peluang masuk varian baru itu sangat tinggi sekali karena kita masih melihat bahwa mobilisasi kita ini kan cukup tinggi sekali. Namun sebenarnya tetap tidak perlu takut mau varian baru, mau apapun peranakan barunya lagi. Saya pikir kembali ke kita semua. Prokesnya tetap sama. Prokesnya sama, dijaga betul, kemudian juga dibatasi lah. Artinya kalau tidak punya kepentingan yang luar biasa keluar daerah ya tidak perlu. Tetapi kalau memang harus juga ya silakan saja. Karena penerbangan dan juga laut juga tetap dibuka. Cuman kalau kita hanya saja ya ketika ada peluang untuk divaksinasi ya segera vaksinasi juga. Artinya jangan kita langsung bangun ketakutan luar biasa. Karena itu nanti akan mengurangi atau menurunkan imun kita juga nantinya. Iya, baik. Terima kasih Pak Mirsar. Terima kasih. Sudah mau meluangkan waktu berbincang-bincang dengan RRI di dialog isu aktual tanggap bencana dan juga seluruh pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini bisa membuka mata hati kita, memberi pencerahan kepada kita bahwa penting sekali vaksinasi. Orang tua di rumah jangan lupa untuk didaftarkan segera di puskesmas terdekat. Baik pendengar, saya Indah Febrianti Bulele mewakili seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Tetap menjaga kesehatan dan sampai jumpa. Indonesia, tatanan kehidupan baru sebagai sebuah situasi pasca pandemi yang memang berbeda dengan sebelumnya.